Sebuah kisah pemuda Indonesia yang mendapat pendidikan Belanda dan hidup dalam pergaulan bangsa Eropa. Hanya dia yang pandai makan dengan sendok garpu itu, bukan? Selama ini saya memandang Nyonya sebagai orang pandai yang lebih tua dari saya. Maka saya akan terima perkataan Nyonya yang begitu tajam dan sangat menghinakan. Pak, apa rintangan dari perkawinan campuran antara bangsa Barat dengan bangsa Timur? Siapakah laki-laki itu, Kori? Tak guna aku memberi jawaban, kau masih menuduhku. Hanapi, mudah-mudahan Allah yang bersifat murah akan mengampuni segala dosamu. Drama Salah Asuhan, adaptasi dari novel karya Abdul Muiz. Kita akan bertualang ke dunia masa lalu, sebuah kisah pemuda Indonesia yang mendapat pendidikan Belanda dan hidup dalam pergaulan bangsa Eropa. Suatu hari di sebuah rumah di Solok, Sumatera Barat, terdapat dua orang tua yang sedang merundingkan perihal perjodohan anak-anaknya yang tidak pernah menemukan titik terang. Gadis perempuan bernama Rapiah akan selalu menuruti nasihat dan perintah ayah bundanya. Namun lain halnya dengan Hanafi yang merasa dirinya orang bersekolah dengan pergaulannya bersama orang-orang Barat dan tidak setara lagi dengan orang adat Minangkabau. Sudah lama aku menantinya datang ke Bonjol, tapi anakmu tak pernah mengindahkannya. Bersabarlah dan beri aku waktu untuk membicarakan pertunangan ini kepada Hanafi. Hah, sudah 1 hari 1 malam aku di sini. Tak ada 10 patah kata, tak ada perangai indah yang ditunjukkan anakmu kepadaku. Apa karenanya sudah menjadi tuan? Mungkin Hanafi sedang lelah dalam pekerjaannya. Aku bisa merasakan dia keberatan duduk bersama kami. Hanya dia yang pandai makan dengan sendok garpu itu, bukan? Aku pulang saja. Ayo, Pia. Baik, Ayah. Tunggulah barang sehari 2 hari lagi. Tak perlu. Aku pulang, Bu. Baik nak, berhati-hatilah. Hanafi, mamamu itu guru kepala. Pandai tak pandai mamamu, cara galip kampung kau harus tunduk di bawah perintahnya. Amboy, sudah berapa kali Bu aku berkata bahwa aku kaku berurusan dengan orang-orang serupa itu. Pulangnya mamamu belum mengambil keputusan apapun dari kehendaknya, yakni menerimamu menjadi menantunya. Sudahlah Bu, aku hendak beristirahat. Berbulan-bulan berlalu. Di sebuah tempat, setiap petang berkumpullah beberapa orang penduduk Solok yang ternama buat bermain tenis. Tua, muda, gadis dan nyonya, bangsa Barat dan bangsa Timur sekaliannya bercampur gaulah di sana. Buat memuaskan hati melakukan permainan sport yang makin digemari di seluruh negeri. Namun, petang itu belum ada di tempat permainan barang seorang pun, kecuali 2 orang anak muda yang baru saja datang. Kira-kira apa prasangka orang lain tentang aku yang setiap hari datang ke rumahmu dan kita yang selalu datang lebih awal ke tempat ini? Asal perbuatan itu tidak merugikan orang lain saja, Kori. Jika setiap perbuatan harus bertanya dahulu kepada orang lain, niscaya akan berat kehidupan manusia. Itu benar, Han. Tapi pada perbuatan yang tidak galib dilakukan oleh orang lain, walau tidak mengganggu kebahagiaan orang lain, bisa jadi itu melanggar kesopanan. Apakah berbincang berdua di tempat terang dan pada waktu yang lazim dipergunakan orang buat berkunjung boleh melanggar kesopanan? Tidak, Han. Hanya saja kau bujang dan aku juga gadis. Sesama bangsa kita telah menetapkan undang-undang yang tidak tertulis. Dan jika ingin aman dalam bergaul, maka turutilah undang-undang tersebut dengan tertib, Han. Aku tahu betul bahwa aku hanyalah bumi putra saja, Kori. Jadi janganlah kau ulang-ulang perihal itu. Hanafi. Jika saja aku tidak mengenalmu sejak sekolah rendah, mungkin aku telah salah prasangka padamu. Pengunjung berdatangan. Kini, ramailah tempat tenis itu. Gadis itu memilih bermain bersama sahabatnya sebagai tim. Karena ia tahu bahwa sahabatnya
akan mengalah agar kemenangan didapat oleh Cory. Gadis cantik yang kini diinginkannya lebih dari sahabat. Semua tamu bermain dengan sukaria. Hingga waktu bermain selesai dan seperti biasa, Hanafi mengantar Cory pulang walau hanya sampai ke halaman rumahnya. Karena Tuan Dubose tak akan mengindahkan Hanafi mengantar hingga rumahnya. Simin. Simin. Saya non. Minta es sama sirup asam. Sirup vanila saja lah. Ambilkan saja soda lah, Simin. Sama es non. Tentu saja. Sudah sana sebelum aku mati kehausan. Luar biasa. Rupanya ada yang tidak berkenan pada hatimu, Cory. Pa, apa rintangan dari perkawinan campuran antara bangsa Barat dengan bangsa Timur? Kawin campuran itu sungguhnya banyak benar rintangannya. Bahkan kalau seorang Barat bersuami bahkan beranak dengan orang sini, nyonya itu dipandang seolah sudah menghinakan dirinya. Bahkan sudah membuang diri kepada orang sini. Tapi Pa, jika saja Cory seumpamanya saja bersuamikan seorang bumi putra, niscaya Cory akan melakukan sebagaimana Papa dengan Mama dahulu. Jangan, Cory. Jangan menurut Papa dan Mama. Sungguhnya tampaklah orang Barat dan orang Timur memperlihatkan bencinya kepada kami berdua. Terutama kepada mamamu. Sakit hati Papa atas penderitaan yang diderita oleh mamamu. Makanan sudah sedia, Tuan. Siap, Simin. Udahlah Papa, Papa sendiri saja yang makan. Cory merasa kurang enak badan, kepala Cory pusing. Tiada tenanglah hati Cory malam itu. Dihitungnya gelombang kelambu tidur itu dengan kata cinta tidak, cinta tidak, cinta tidak, cinta. Berakhirlah gelombang kelambu itu dengan kata cinta. Cory semakin tak tenang dan memutuskan untuk memberitahu Hanafi bahwa janganlah ia berharap lebih dari sahabat atau saudara di antara mereka. Han, aku datang kemari dengan tepat waktu. Ya, Cory, silakan duduk. Terima Itu kasih. teh yang telah aku siapkan, Dik. Terima kasih. Oh, ini buku-buku yang bisa kupinjam itu. Tentu saja, Cory. Apa ini, Han? Ingatkah engkau, Cory? Engkau memakai bunga ini pada baju tenismu. Entah kau sadar atau tidak, kau menjatuhkannya. Maka hendaklah aku simpan bunga ini seumur hidupku. Aku menginginkanmu, Cory. Pos dan ada Hanafi. Pos, ada kok surat untukku? Banyak non. Aku harus pulang. Banyak pos dari Betawi. Segeralah Cory berlari. Pikiran gadis itu dipenuhi kebimbangan. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk menjauhi Hanafi dan segera meninggalkan Solo. Meskipun ayahnya sangat keberatan ditinggalkan Cory, namun Tuan Dubose tak bisa menolak permintaan putri tersayangnya. Liburanmu masih 1 minggu, Cory. Iya, Papa. Aku akan pergi ke Bukit Tinggi menemui kawanku. Baru aku akan ke Betawi. Baiklah, jika itu keinginanmu. Terperanjatlah Hanafi menerima surat kedua dari Cory. Surat pertamanya yang menyatakan kepergiannya entah ke Bukit Tinggi atau ke Padang membuatnya tak dapat membalas surat. Karena ia tak tahu di mana tepatnya Cory berada. Sahabatku Hanafi, aku sangat menyalahi perkawinan campuran itu. Aku heran, bagaimana engkau sendiri tidak memikirkan sampai ke sana. Meskipun banyak orang yang sedang berusaha merapatkan timur dengan barat, tapi buat zaman ini, bagi sebagian besar orang, masihlah menganggap timur dan barat berbeda. Jangan kau sangka bahwa aku hendak menjauhkan diri darimu dengan kesal. Aku tidak menaruh dendam, hanya sedih atas perbuatanmu yang hampir saja menjerumuskan aku ke dalam jurang tersebut.
Putuskanlah pertalian denganku lahir dan batin, dan jauhilah aku sejauh-jauhnya daripadaku Kori Dubusyeh. Sampai mati kau Kori. Hanafi jatuh sakit. Perkataannya sangatlah membimbangkan hati ibunya. Anaknya telah menaruh dendam atas kekasihnya dahulu. Setelah 14 hari lamanya ia demam, dokter pun sudah mengatakan bahwa keadaannya sudah tidak mengkhawatirkan lagi. Bu, sudah berapakah orang yang memintaku? Banyak Hanafi, tapi memang takkan kau sukai. Barangkali ibu ada kandidat. Cobalah sebutkan, aku ingin tahu. Yang paling ibu sukai sudahlah ibu katakan dahulu. Tidak lain, hanyalah Rapiah, anak kakak kandung ibu yang seibu sebapa dengan Sultan Batuah, guru kepala di Bonjol. Rapiah, gadis yang takut dengan Belanda. Tolonglah, Bu. Rapiah tidak buruk, sekolahnya cukup, diasuh baik-baik oleh orang tuanya. Perangainya baik hati, tulus dan sabar. Tapi yang paling penting bagi ibu adalah kau telah dipertunangkan dengan Rapiah. Itulah sebabnya mamamu mau meratusan rugi hanya untuk menyekolahkan engkau, nak. Sungguh besar pengorbanan dan pengharapannya. Jadi sebenarnya aku sudah tergadai kepada Sultan Batuah. Dan utangku adalah utang uang dan utang budi yang jika lunas jika kupinang Rapiah. Bahaya benar perniagaan yang ibu lakukan itu. Sebutir intan yang belum digosok sudah ibu sediakan untukmu. Hendaklah engkau percaya pada ibu, Rapiah tidak akan menyanyiakanmu. Baiklah, Bu. Selesaikanlah oleh ibu. Aku sudah tidak punya keinginan dan cita-cita. Bukan kitalah yang datang, melainkan dia. Dan sampai kapanpun, dia tidak akan pernah bisa setara denganku. 2 tahun berjalan setelah perundingan Hanafi dengan ibunya tentang beristri itu, pernikahan yang kala itu hampir dibatalkan karena Hanafi merasa keberatan atas pesta adat Minangkabau. Namun, Sultan Batuah membujuk Hanafi agar sebentar saja mau mengikuti kehendak orang banyak. Mulai dari situlah Hanafi meninggalkan zaman bujangnya. Tapi begitulah tabiat Hanafi. Tak dianggapnya lah istrinya jika sudah bergaul dengan kawan-kawannya. Tak seorang jua pun yang diperkenalkan betul dengan Rapiah, melainkan sekali saja dahulu ketika Rapiah baru saja tinggal di rumahnya. Setiap kawan-kawannya yang makan, minum di rumah Hanafi tidak pernah berjumpa dengan istrinya. Meskipun kawan-kawannya mengaku bahwa di dapur rumah Hanafi tidak pernah berkekurangan. Begitupun kepada anaknya, Hanafi tidak memodelikkannya. Dan ia berkata bahwa itu adalah anak Rapiah. Buyung, boleh sampai berjalan-jalan. Aku dan Rapiah kerepotan memasak. Baik, Bu. Buyung, mana lagi dia? Rapiah. Dengan serentak, Hanafi bangkit dari kursinya, lalu masuk ke dalam rumah dan menghampiri orang-orang di dapur. Sampai kering kerongkonganku memanggil si Buyung. Seorang pun tak ada yang menyahut. Tak terdengar di belakang, Buyung sedang mengajak Sapei berjalan-jalan. Serupa disengaja benar menjauhkan diri dari rumah ketika dikunjungi oleh kawan-kawanku. Sengaja aku titipkan Sapei karena menangis. Sedangkan 2 koki sedang membanting tulang di dapur menyiapkan makanan untuk tuan. Tidak lama, Buyung dan Syafei datang dari simpang jalan dekat rumah, sambil mendorong kereta kanak-kanak. Hei Buyung, antarkan anak itu dahulu ke belakang. Sudah berapa kali aku berkata, ketika aku ada tamu, kau tidak boleh jauh. Kau kugaji buat kesenanganku, bukan buat bermalas-malasan. Hamba disuruh ke jalan, Tuan. Diam, bawa anak itu ke belakang, lalu angkatnya ke kebun. Baik, Tuan. Kembalilah Hanafi ke kebun dan bersenda gurau bersama kawan-kawannya. Di antara Tuan dan Nyonya yang berpaham itu adalah Nyonya yang menyalahi kelakuan Hanafi yang serupa itu. Tahukah engkau Hanafi, apa artinya kewajiban?
Bila seorang laki-laki sudah menikahi seorang gadis, sudah mengambil barang taruhannya yang semulia-mulianya, sudah membawa ia kepada siksaan kubur ketika dia bersalin. Tahukah engkau? Namun patutlah saya menerangkan bahwa pernikahan saya dengan Rapia itu adalah pernikahan secara terpaksa. Jadi tidak perlu Nyonya mencampuri hal ihwal dalam rumah tanggaku. Engkau seakan tahu benar kepada adat Belanda, tetapi perangaimu kepada istrimu seolah-olah menjadi penghinaan akan adat Belanda itu. Istrimu, intan yang kau peroleh Hanafi, boleh jadi belum kau gosok. Sesungguhnya engkau tidak pantas mempunyai harta yang besar semacam Rapiah itu. Selama ini saya memandang Nyonya sebagai orang pandai yang lebih tua dari saya. Maka saya akan terima perkataan Nyonya yang begitu tajam dan sangat menghinakanku. Hanafi, baiklah jika engkau memandang perkataanku sebagai penghinaan. Tetapi aku berkata kepadamu bukan sebagai nyonya asisten residen, melainkan sebagai perempuan yang merasa perbuatanmu tidak pantas untuk seorang terpelajar. Hal serupa itu tambah meregangkan Hanafi dengan istrinya. Dituduhnya Rapiah sudah berbuat fitnah kepada nyonya asisten residence, hingga ia kehilangan sahabatnya. Setiap hari, Hanafi selalu memarahi Rapiah hanya untuk melepaskan sakit hatinya kepada Rapiah. Tetapi, istri yang sabar itu hanya tunduk menangis saja. Hanya ibu Hanafi saja yang selalu sakit hati dengan kekejaman Hanafi terhadap istrinya. Hanya saja, ia segan menimbulkan pertengkaran dengan anaknya sepanjang hari. Ia takut kalau anaknya semakin durhaka. Ibu Hanafi menghampiri anaknya untuk memberi nasihat. Duduklah ia di hadapan Hanafi, dipandanginya lah anaknya itu, lalu berkata dengan sedih, Istrimu itu lelah dan lebih dari sabar, Hanafi. Maka dari itu, makin tak pantas jika engkau selalu memarahinya. Oh, ibu hendak menyesal. Janganlah ibu menyesal kepadaku. Menyesallah ibu kepada diri sendiri. Siapa yang mencarikan istri serupa itu padaku? Kusangka engkau telah menyesali perbuatanmu, Hanafi. Tapi ternyata tidak. Buruk sekali aku mempunyai anak serupa engkau. Ibu sendiri yang mencarikan aku istri serupa itu. Istri yang sudah memisahkan aku dengan kawan-kawanku, yang akhirnya akan memisahkan aku dengan ibu. Astagfirullah, Hanafi. Ikutilah ibu mengucap nama Allah, nak, agar lapang bumi bagimu. Sadarlah, Hanafi. Ketika engkau bersekolah, ayahnya Rapiah lah yang membiayai seluruh biaya sekolahmu. Jika engkau tak dibantu, maka takkan kau seperti ini, nak. Hanafi, mudah-mudahan Allah yang bersifat murah akan mengampuni segala dosamu, sebagaimana ibu yang engkau durhakai ini. Dengan lillahi ta'ala sudah mengampuni akan dikau. Ya ibu, berucaplah sesuka hati ibu. Aku menuruti perintah ibu sudah sebegini sengsaranya. Jika aku tidak kasihan kepada ibu, sudah aku ikuti Qori ke Betawi. Tapi jika ibu merasa rugi sudah menyekolahkan aku, tapi bukankah itu kewajiban ibu? Aku sanggup membayar beserta bunganya dengan jumlah kerugian ibu semuanya. Hanafi, tahukah engkau hukuman bagi anak yang durhaka kepada ibunya? Seekor anjing gila berlari mendekati Hanafi, lalu menggigit tangannya. Hanafi berusaha menyingkirkannya hingga anjing itu ikut terangkat dari tanah. Setelah melepaskan gigitannya, berlarilah anjing itu ke hutan. Lalu orang-orang pergi memanggil dokter. Ini harus segera dibawa ke Betawi. Dari siang, anjing itu rupanya memang gila dan sudah dikepung warga. Tuan Hanafi adalah korban yang ketiga. Baik dokter, saya akan menyiapkan perlengkapan Hanafi. Saya sudah memeriksa jalan kapal dari Padang hari Minggu petang. Jadi, keesokan harinya Tuan Hanafi harus berangkat dengan kereta yang pagi-pagi. Di Betawi, Qori akan segera lulus dari sekolahnya. Setelah setahun berlalu dari kepergian ayahnya, ia tak tahu harus melanjutkan hidup kemana. Sedang bersuami pun ia tidak pernah terpikirkan. Hanafi
ya Hanafi sudah beristri. Adakah yang terluka Nona Debuse? Hanafi, dari langit kan kau turun? Namaku Kori. Kenapa kau ada di Betawi, Han? Aku sudah 3 hari Kori di Betawi digigit anjing gila. 3 hari? Kalau saja aku tidak mendapat kecelakaan, mungkin kita tidak akan bertemu, Han. Sejak saat pertemuan itu, Hanafi selalu mengantarkan Kori ke asrama. Hanafi berniat untuk berpindah pekerjaan ke Betawi. Dan perpindahan itu pun didapatnya dengan lancar. Diundanglah Hanafi ke pesta ulang tahun Kori di asrama. Han, kau mau membawakan bunga ini untukku? Tentu saja Kori. Terima Dan kasih. satu hadiah penting untukmu. Wah, terima kasih. Ini sangat cantik. Aku akan tinggal di Betawi. Aku sudah mengirim surat keputusan cerai kepada istriku. Aku sudah meminta hakku sebagai bangsa Eropa. Jadi sekarang kita sama. Marilah menikah, Kori. Han, Berhari-hari, Kori gelisah atas pernyataan Hanafi. Kori masih ingin hidup bebas. Dia belum ingin bersuami. Pergilah ia ke rumah sahabatnya di Probolinggo, lalu mengirimi Hanafi surat. Menyuruhnya untuk datang ke sana dan mengadakan acara pertunangan mereka di rumah sahabatnya. Namun, setelah Hanafi tiba, tuan rumah sangat membenci dan menyisihkan Hanafi atas perbuatannya yang telah berpindah bangsa dan hendak menikahi Kori, gadis berdarah Eropa. Diusirlah Kori dan Hanafi dari rumah itu. Sejak saat itu, Kori sangat bersedih. Entah apa yang ia pikirkan. Ia merasa terbuang dan tersisihkan dari bangsanya. Namun, Hanafi terus saja memaksanya untuk menikah. Hanafi meminta Kori mengabaikan orang-orang di sekitarnya dan hiduplah berdua. Lalu menikahlah dua sejoli itu. Di Solo, Rapiah dan Ibu Hanafi hidup saling menguatkan dengan Syafi'i sebagai sumber semangat mereka. Kepedihan menerpa mertua dan menantu itu sejak saat Hanafi mengirimkan surat keputusan cerai kepada Rapiah. Makanlah, Pia. Jangan biarkan dirimu kurus. Sampai masih membutuhkanmu. Jangan terus memikirkan Hanafi. Apakah kau akan pergi kepada orang tuamu? Kasihanilah ibu dan jangan tinggalkan ibu sampai kau menemukan pengganti anakku. Tidak, Bu. Aku kan ikut kemanapun ibu membawaku, Bu. Kita tidak akan terpisah. Ibu ingin selalu bersamamu dan sampai ingin engkau yang mengafani ibu. Anakku telah membuang dirinya dari adat kita, Pia. Ibu rasa engkaulah anak ibu, bukan Hanafi. Jika ibu benar-benar menginginkan aku menggantikan Hanafi, ibu akan membawaku kemanapun ibu pergi. Tapi, jika ibu merindukan Betawi, maka kembalikanlah kami ke Bonjol. Jangan sebut tentang Betawi lagi, Pia. Memang, Hanafi dengan ibu satu darah. Tetapi, entah karena salah asuhan atau dari luar, dia hidup secara bebas, Pia. masuklah Tante Lin. Tapi mungkin sekitar 2 jam lagi suamiku akan pulang. Gue ada barang bagus buat lo. Kerabu berlian. Paling bagus. Kagak ada tandingannya. Tante, aku tidak biasa memakai perhiasan besar, Tante. Lagian harganya pasti mahal. Ah udah, nih cobain dulu aja. Besok gue balik kemari. Harganya 600. Nah, ini ada kaca pada bapet. Tanyakan saja, kaca pernah berbohong. Oh, jadi dengan dia rupanya engkau bergaul, bersahabat karib dengan Tante Lin, wanita yang suka menawar-nawarkan istri orang kepada para pria berahi.
Katakan Kori, dengan siapa engkau berzina? Kau menuduhku. Aku menuduh engkau berzina dan berbuat hina di rumahku. Engkau akan dalam pengamatanku, Nyonya Han. Aku segan tante, dan harganya juga terlalu mahal. Ah, Non, kalau itu yang menjadi alangan, marilah bicara. Sebenarnya kerabu ini milik Babace, tuan tanah Tangerang. Jika kau suka, terimalah. Kenapa aku harus menerimanya? Ah, Non, engkau masih muda, belum tahu keadaan kota Betawi dalam pelisiran. Dia anak muda yang menguasai tanah. Non, ini kerabu belum seberapa. Kalau lu suka, apa aja dia kasih. Tante, ku anggap kau sebagai tamu. Tak kusangka engkau menghinakan aku. Jangan pernah datang lagi kemari, Tante. Heh, Non, ogah ya ogah aja ya. Siapaan sih paksa lu? Hei pengecut, hendak melakukan kekerasan pada istri yang tak berdaya ini. Belum waktunya, Kori. Belum waktunya aku menggunakan peluru ke kepalamu sampai kau tertangkap tangan. Siapakah laki-laki itu, Kori? Tak guna aku memberi jawaban. Kau masih menuduhku. Kumpulkanlah semua bukti-bukti untuk nanti di persidangan. Oh, begini keadaan kita. Inikah istri yang kupeli dengan banyak pengorbanan itu? Menyesal, Tuan. Kasihan. Tentu, kasihanilah aku yang sudah membuang diri ini. Membuang diri. Lihat keadaanku sekarang, Mandirhan. Bangsaku menganggapku sebagai najis. Itu baru namanya membuang diri. Pergilah Kori dari rumah itu untuk mencari tempat tinggal dan pekerjaan. Kori adalah orang bersekolah dan juga pandai. Maka tak begitu sukar ia dalam mencari pekerjaan. Namun, malang sekali nasibnya. Bahwa berita hal ihwal rumah tangganya mungkin telah sampai ke seluruh Betawi. Nyonya, bukan sulitnya bagi saya untuk membuka pembicaraan ini. Sebab saya terpaksa. Banyak benar desas-desus tentang kehidupan Nyonya yang tidak mulia. Saya tidak peduli akan hal itu. Tetapi tak ada tempatlah di sini bagi Nyonya. Jika tidak, Nyonya bersedia untuk ditanya oleh besok. Tuan, saya tidak akan memberikan hak kepada siapapun selain hakim untuk ikut campur dalam permasalahan saya yang sesulit ini. Anda percaya atau tidak, itu terserah Anda. Saya akan keluar dari kantor ini. Ya, saya percaya betul akan kesucian Nyonya. Saya bukan kanak-kanak yang dapat menerima fitnah tanpa bukti. Terima kasih, Tuan. Kata-kata dan kepercayaan Anda telah menjadi obat penawar bagi hati saya. Pergilah Kori ke Semarang atas petunjuk dari Nyonya di rumah tumpangannya. Nyonya itu menyuruhnya bekerja dan tinggal di rumah kakak dari Nyonya tersebut yang merupakan pemilik sebuah panti asuhan. Hanafi menyesali tuduhan kejiknya kepada istrinya. Namun, Nyonya pemilik rumah tumpangan Kori memberinya nasihat untuk membiarkan Kori tenang. Hanafi menuruti nasihat Nyonya itu. Hingga setahun lamanya, perpisahan antara Kori dan Hanafi menyusul Hanafi ke Semarang. Nahas, ia tak mendapati Kori di rumah panti itu. Kori sedang berjuang atas sakit yang dideritanya, yaitu kolera, penyakit berbahaya yang mudah menular. Hingga Kori harus dirawat di tenda dan terpisah dari banyak orang. Pecahlah tangisan Hanafi meratapi istrinya yang sudah tak berdaya. Istriku, aku menjemputmu. Ampunilah segala dosaku, Kori. Aku sudah lama memaafkanmu, Han. Ayo kita pulang, Kori. Menjalin hidup baru. Sudah tiba waktunya. Hiduplah dengan damai. Kori. Kori menghembuskan nafas terakhirnya, meninggalkan Hanafi di rumah sakit itu. Hanafi tidak sadarkan diri hingga 3 hari. Dan 14 hari lamanya ia mendapat perawatan hingga kembali pulih. Kori dikuburkan di Semarang. Pulanglah Hanafi ke Betawi dengan tetap menerima kebencian dari seluruh orang di sekitarnya. Karena telah menikahi Kori seorang bangsa barat dan kemudian membuang Kori ketika
ketika telah menjadi istrinya. Itu balon, aku ingin balon itu. Ibumu hanya memberikan uang 5 sen saja, Peng. Aku tidak beruang sesen pun. Cari ibu, minta lagi uangnya. Buyung, Buyung. Tuan, kapan Tuan datang? Tadi senja. Mana yang kau sukai? Yang merah. Yang jingga juga indah. Tapi yang hijau juga indah. Yang hijau saja lah. Berapa semua harga balon itu? Berikanlah semuanya. Rp1 saja, Tuan. Wah, siapakah Tuan? Mengapa Tuan begitu baik? Sebab aku orang baik. Wah, sama dengan ayahku. Ayahku pun orang baik. Apakah benar ayahmu orang baik? Benar, kata ibu, tidak ada orang lain sebaik ayahku. Apakah kamu ingin bertemu ayahmu? Ingin, tapi ayahku di Betawi sedang bersekolah. Nanti jika sudah besar, baru aku diperbolehkan ke Betawi bertemu ayahku. Apakah ibumu ingin bertemu ayahmu? Ingin sekali. Tiap hari selalu berkata ingin bertemu ayah. Tapi ibu takut pada baik. Buyung, berikan sampai padaku jika kau tak ingin menjaganya. Hanapi, dengan siapa engkau datang, Nak? Sendiri saja, Bu. Banyak yang ingin ibu rundingkan denganmu. Sekarang ibu tinggal dengan orang tuanya Rapia. Rapia dan Sapei tidak diizinkan lagi bertemu denganmu. Lebih baik sekarang kita pindah lagi ke Solo. Namun di mana nyonyamu, Han? Sudah meninggal, Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah sakitnya? Sejak kapan, Hanapi? Sakit keras, Bu. Kolera. Dia meninggal setengah bulan lalu. Hanafi selalu termenung, menyesali akan kemalangan hidupnya atas segala perbuatannya. Menyesali perbuatannya kepada Rapiah dan Kori, dua wanita yang begitu tulus, namun disia-siakannya. Ia menyadari bahwa Rapiah sudah tak bisa dikenali. Teringatnya ketika memarahi si Buyung karena mendekatkan Syafi'i pada Hanafi. Rapiah bukanlah wanita lemah yang dianggapnya sebagai babu saja. Nyata sekali Rapiah tidak menginginkan kembali kepada Hanafi. Meski begitu, pujiannya terdengar selalu indah atas suami tak berbudi itu. Tinggallah Hanafi dengan ibunya di sebuah rumah baru. Namun, ibunya selalu penuh dengan kesedihan. Ia merindukan Rapiah dan cucunya. Keinginannya hanyalah berkumpul dengan anak, menantu, juga cucunya. Namun, apa daya Rapiah, sudah tak diizinkan ayahnya kembali pada Hanafi. Hanafi jatuh sakit. Ia merasa tak memiliki cita-cita lagi. Ibunya hanya bahagia dengan Rapiah dan Syafi'i. Begitulah pikirnya. Apa yang terjadi, Hanapi? Ibu, aku hanya sakit perut, Bu. Kau muntah-muntah darah, Hanapi. Buyung, panggilkan dokter. Baik, Bu. Tak lama, dokter pun tiba dan langsung membuka koper peralatannya. Hanafi hanya memandang segala perbuatan dokter sambil tersenyum. Apakah dokter tidak tahu penyakitku? Tahu betul, Tuan Han. Nah, sublimat. Bukan kesalahan aku meminumnya, namun disengaja. Benar, tapi aku wajib menolong Tuan. Sia-sia, Dok. Aku sengaja hendak pergi. Tuan harus kasihan kepada ibu Tuan, kepada anak istri Tuan. Perbuatan kasar ini adalah pengecut. Maaf. Ya, kasihan ibuku mempunyai anak seorang pengecut. Aku mengetahui hal ihwal Tuan. Aku diminta ibu Tuan hendak berikhtiar untuk menyenangkan hati ibu Tuan dan hatiku sendiri. Silahkan dokter, tapi jangan katakan kepada ibuku bahwa aku meminum sublimat itu. Setelah dokter selesai membantu Hanafi, berpamitanlah ia untuk berpulang. Ia tahu
usahanya akan sia-sia. Hanafi sudah tidak bisa tertolong. Hanafi, Ibu, ampunilah segala dosaku. Berilah sampai dengan baik. Jangan diturutnya jejakku. ya anakku, sudah lama ibu mengampunimu. Mengucaplah nama Allah Hanafi, agar lurus jalanmu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam berjabat tangan dengan ibunya, melayanglah jiwa Hanafi. Rapiah tinggal kembali bersama ibu Hanafi di Solo. Rapiah tidak suka berpisah dengannya karena sudah dianggapnya seperti ibu kandung. Ia berkunjung setiap hari Jumat bersama ibunya ke kubur Hanafi, di kuburan orang adat. Rapiah menyekolahkan Syafi'i. Selepas selesai sekolahnya di negeri Belanda, ia berjanji untuk pulang ke kampung ibunya.